warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri, biasa dipanggil Juliana. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah dengan NIM 2310711006. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kewarganegaraan, di mana topik yang saya ambil adalah identitas nasional. Sebelum kita mengetahui apa itu identitas nasional, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu identitas dan apa itu nasional. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman sekalian, lanjut pembahasan. Nah, identitas adalah ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembela atau pembanding dengan pihak yang lain. Kemudian ada nasional. Nasional dalam KBBI berarti kebangsaan yang meliputi segala hal tentang suatu bangsa yang berkaitan dengan kebudayaan hingga cita-cita. Nah, baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya ada identitas nasional. Identitas nasional atau jati diri bangsa adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya identitas nasional menurut Kailan pada tahun 2007. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa atau nation dengan ciri-ciri yang khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya ada pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Nah, pada pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yang pertama ada faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Nah, faktor-faktor pembentuk identitas nasional ini difaktori oleh beberapa. Yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lainnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya bergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang lima ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Kemudian ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi pencarian, identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Berikutnya, jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya.
Yang kedua ada identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan identitas instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Selanjutnya ada fungsi identitas nasional. Sama-sama kita ketahui ada 3 fungsi identitas nasional. Yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, yang kedua sebagai landasan negara, yang ketiga sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Baik teman-teman sekalian, berikutnya ada karakteristik identitas nasional. Yang pertama memiliki keinginan untuk merdeka. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa penjajah. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara kepulauan di mana setiap pulaunya memiliki berbagai kebudayaan. Nah, disinilah ada peran dari identitas nasional. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya ada unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada bendera Indonesia. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, ada lambang negara Indonesia. Pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan, persatuan, dan menyatunya rakyat bangsa Indonesia. Selanjutnya ada bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya ada sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat, sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Selanjutnya teman-teman ada semboyan bangsa Indonesia. Pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Mpung Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Lagu kebangsaan Indonesia. Pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. Selanjutnya teman-teman bisa dilihat yaitu dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Kemudian ada Konstitusi Negara Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka, sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering kita kenal dengan PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya teman-teman bisa disimpulkan ada 5 identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dapat diketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, ras, dan agama. Kemudian yang ketiga ada lagu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa pencipta lagu dari kebangsaan Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Kemudian yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Teman-teman pasti tahu apa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia dikenal dengan beragam ras, agama, suku, budaya, dan lain-lainnya. Jadi dibutuhkanlah sebuah semboyan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kelima ada burung Garuda, di mana burung Garuda adalah lambang negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat ada gambar lambang negara Indonesia. Pada bagian dada itu terdapat Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat keragaman yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada gambar burung Garuda sendiri itu juga terdapat arti. Yang pertama ada 45 helai bulu di leher, kemudian ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, kemudian ada 8 bulu pada ekor. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia dikenal dengan beragam ras, agama, suku, budaya yang bisa kita bilang dengan heterogen. Jadi untuk mempersatukan rakyat bangsa Indonesia yang berbeda-beda, maka diperlukannya sebuah semboyan yang menjadi panutan serta yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya teman-teman sekalian ada bendera merah putih, di mana warna merah mengartikan sebagai keberanian dan putih mengartikan sebagai kesucian. Jadi sebagai rakyat Indonesia sepatutnya sangat bersyukur sekali kita bisa tinggal di Indonesia, di mana terdapat banyak suku, banyak ras, banyak budaya yang bisa kita temui. Dan kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi panutan dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, baiklah teman-teman sekalian, itulah penjelasan materi mengenai kewarganegaraan dengan topik identitas nasional. Dapat kita simpulkan pula bahwa identitas nasional itu adalah ciri khas atau kepribadian dari suatu bangsa dan negara. Dan dapat kita lihat pula di negara Indonesia pun juga terdapat identitas nasional, yaitu ada bendera merah putih, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya. Nah, sekian penjelasan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya, Juliana Putri, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my